Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode pemecahan masalah dalam farmasi klinis dan komunitas. Jadi sebenarnya di dalam kita menganalisis suatu kasus gitu ya, nah itu bisa menggunakan beberapa metode pemecahan masalahnya. Jadi sebenarnya ada 3 metode yang umum kita gunakan, yaitu metode yang pertama PAM istilahnya, kemudian singkatannya, yang kedua FARM, yang ketiga SOAP. Nah, yang akan kita banyak gunakan itu nanti adalah SOAP. Tapi teman-teman juga mungkin perlu tahu apa sih itu PAM, apa itu FARM, apa itu SOAP. Takutnya nanti ketika pas turun di lapangan itu ada beberapa menggunakan yang berbeda, tetapi yang paling umum digunakan itu adalah SOAP. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang PAM atau PAM. P-nya ini itu planning. P-nya itu problem. Jadi problem atau masalahnya itu apa. Kemudian dari problem tersebut kemudian kita lanjut ke A. Jadi masalahnya apa, kemudian kita assessment, kita nilai. Nah, kemudian kita nilai assessment. Nah, selanjutnya A-nya ini juga selain assessment juga bisa kita katakan action. Jadi actionnya kita sudah bisa menilai masalahnya apa, kita nilai masalahnya apa, terus rencana kita apa, aksinya kita. Baru selanjutnya M. M-nya itu adalah monitoring. Gitu. Jadi dimonitor hasil dari yang sudah kita berikan. Itu ya. Kemudian kita yang lanjut ke FARM. Saya mungkin ke atas saja supaya gampang. Nah, F-nya ini apa? F-nya ini finding, jadi menemukan. Menemukan data, finding ini dari mana? Dari data S dan O sebenarnya. S-nya itu data subjektif, O-nya itu objektif. Kemudian setelah kita menemukan data dari pasien, kita menemukan apa masalah yang ada, maka kita lanjut ke A. A-nya ini adalah assessment. Assessment, kita nilai tadi. Apa sih masalahnya? Kita nilai. Nah, kemudian baru kita lanjut ke R. R-nya ini adalah resolusi. Resolusi ini resolusi atau rekomendasi gitu. Rekomendasi. Jadi dari masalahnya dia tadi ini apa, kita nilai, kita sudah tahu permasalahannya, baru kita rekomendasikan terapi yang tepatnya apa. Setelah kita rekomendasikan terapinya, baru terakhir M, dilakukan monitoring. Itu jadi bedanya di situ. Sebenarnya sama saja, hanya beberapa ada yang menggabungkan. Nah, selanjutnya yang SOAP. Nah, kalau SOAP ini S-nya subjektif, O-nya objektif, A-nya ini assessment, P-nya ini planning. Planning ini dibagi menjadi 2, planning dalam penata laksanaan, kemudian planning dalam perencanaan dalam monitoringnya. Jadi ada P-nya itu ada 2, ada pelaksanaan dan monitoring. Tuh. Secara garis besar sama saja, tetapi yang umumnya banyak digunakan itu adalah metode SOAP. Tuh. Sekarang kita masuk ke SOAP. Metode SOAP. S-nya tadi sudah saya bilang itu data subjektif, kalau O-nya itu data objektif, A-nya itu assessment, P-nya planning. Data subjektif ini merupakan data yang bersumber dari pasien. Jadi pengakuan dari pasien atau keluarga pasien. Nah, datanya ini disebut data subjektif itu karena tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misalnya pasien bilang tadi pagi dia demam, tapi sekarang pas kita ukur apakah masih demam atau tidak, itu tidak bisa, maksudnya tidak bisa untuk mempertanggungjawabkan yang tadi pagi karena kita tidak mengukur langsung yang tadi pagi. Jadi sifatnya subjektif, hanya berasal dari pengakuan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran data tersebut. Kemudian yang kedua, data objektif. Nah, istilahnya saja objektif ya, berarti bisa kita nilai kebenarannya. Contoh ketika pasien datang, kita ukur berapa tekanan darahnya, kemudian berapa temperaturnya. Nah, jadi
memang betul-betul ada data yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu namanya data objektif. Kemudian lanjut ke A, assessment. Nah, assessment ini kita menilai atau memberikan penilaian terhadap data permasalahan yang dialami pasien tadi, kemudian kita kaitkan dengan data subjektif dan objektifnya. Nah, umumnya saat kita melakukan assessment, kita akan menemukan DRP atau istilahnya drug related problem atau permasalahan terkait obat. Nanti kita bahas ada berapa macam DRP itu. Contoh misalnya pasiennya itu mengeluhkan demam dan batuk, tetapi ternyata obat yang diberikan itu hanya obat demam, sedangkan obat batuknya belum didapatkan oleh pasien. Jadi sebenarnya ada indikasi untuk mendapatkan obat tapi pasiennya tidak dapat. Itu merupakan permasalahan juga dalam melakukan terapi atau pengobatan. Selanjutnya kita ke P, planning. Jadi ini planning atau perencanaan. Planning ini ada 2. Kita merencanakan terapi, jadi istilahnya penata laksanaan terapi, kemudian planning atau perencanaan untuk monitoring. Kalau terapi ini, perencanaan terapi ini kita memilih terapi yang memang sesuai atau tepat berdasarkan dengan permasalahan yang dialami pasien tadi. Jadi setelah kita berikan terapinya kepada pasien, selanjutnya adalah kita monitoring. Apa yang kita monitoring? Yang kita monitoring itu ada 2 hal. Yang pertama efek terapinya. Jadi nanti bisa kita lihat setelah penggunaan obat itu apakah terjadi perbaikan atau tidak. Kemudian selain efek terapi yang perlu dimonitoring itu adalah efek samping dari penggunaan obat itu sendiri. Jadi ini nanti di dalam planning, jangan lupa planning itu tidak hanya penata laksanaan tetapi juga monitoring. Dan yang dimonitoring itu ada 2 hal. Yang pertama efek terapi, yang kedua efek samping dari obat tersebut. Tuh. Selanjutnya kita langsung masuk ke langkah-langkah SOAP. Nah, jadi dalam melakukan analisis terhadap suatu terapi, itu yang langkah pertama kita menentukan atau menyusun data S dan O-nya, data subjektif dan objektif dari pasiennya. Bisa kita dapatkan dari penulisan rekam medik ataupun interview riwayat pengobatannya. Kemudian setelah kita susun database-nya, sudah kita susun data subjektif dan objektif, langkah selanjutnya adalah di A-nya sini, di assessment. Nah, fungsi assessment di sini itu untuk menemukan DRP atau permasalahan terkait dengan obat. Di mana sih kita melakukan assessment-nya? Assessment itu kita bisa lakukan dari terapi yang didapatkan pasien. Bisa kita lihat di resep ataupun di order pengobatan. Kemudian setelah kita tahu, oh ternyata misalnya permasalahan dalam terapinya itu A misal. Nah, maka kita susun rencana kita. Gitu, kita susun rencana kita. Yang pertama adalah kita berikan rekomendasi terapi yang tepat apa gitu. Dari permasalahan tadi kita berikan solusinya apa. Nah, setelah kita berikan solusinya apa, baru kita rencanakan apa hal yang harus kita monitoring. Kemudian bagaimana cara kita mengkonseling pasiennya. Nah, itu sudah kita rencanakan dari awal. Setelah semuanya kita selesai rencanakan, baru kita implementasikan rencana kita tadi. Jadi kita berikan rekomendasi terapinya, kemudian kita lakukan follow up. Sebenarnya teman-teman, SOAP ini, analisis kasus menggunakan SOAP itu sudah pernah juga kalian lakukan waktu Pharmaceutical Care 1. Tetapi mungkin tidak tergambarkan secara terperinci. Waktu itu kan kita masih swamedikasi ya. Nah, waktu itu kan teman-teman masih ingat 3 hal penting. Yang pertama pengkajian informasi. Nah, pengkajian informasi itu sebenarnya merupakan data SO, subjektif dan objektif dari pasien. Gitu ya. Baru setelah kita kaji informasi, yang kedua adalah kita menganalisis, memberikan rekomendasi yang tepat gitu. Jadi pasiennya punya masalah apa, kita berikan terapi yang tepat waktu itu ya di langkah 2-nya. Nah, setelah kita pilihkan terapinya apa, baru yang ketiga kita komunikasikan ke pasien kan ya. Konseling kepada pasiennya, bagaimana minum obatnya, berapa dosisnya, terus apa yang akan kita monitoring, bagaimana efek terapinya itu bisa dikatakan efektif, bagaimana pasien tahu kalau obat yang diminum itu efektif, terus bagaimana nanti resiko efek sampingnya, bagaimana kalau terjadi efek samping, itu sudah pernah kita lakukan.
Nah, sekarang di farmakoterapi 1 itu akan kita bahas lebih terperinci. Gitu. Nah, ini data subjektifnya yang sebenarnya tadi sudah kita jabarkan juga. Dari mana saja kita bisa mendapatkan data subjektif, dari keluarga pasien gitu ya, atau dari pasiennya sendiri kalau pasiennya bisa berkomunikasi. Kemudian apalagi yang termasuk data subjektif, bisa juga berupa keluhan tentang obat. Jadi misalnya dia bilang, oh saya kemarin minum obat A, habis minum obat A itu kenapa ya perut saya tidak enak gitu. Itu juga merupakan data subjektif pengakuan dari pasiennya. Nah, data subjektif ini cirinya itu tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Gitu. Jadi kan waktu pasien bilang, saya kemarin minum obat A, perut saya rasanya tidak enak. Nah, kita tidak tahu apakah yang dinyatakan pasien itu benar atau tidak gitu. Kita tidak bisa membuktikan. Gitu. Beda kalau pasiennya misalnya kita mengukur, oh sekarang diukur dengan USG, dilihat dengan USG ternyata di lambungnya terjadi luka. Nah, itu kan kita bisa buktikan kebenarannya. Ada buktinya hasil dari foto USG tadi. Nah, kalau itu berarti itu data objektif. Paham ya? Nah, kemudian apalagi yang termasuk data subjektif? Riwayat obat atau penyakit yang diperoleh dari pengakuan pasiennya. Gitu. Tetapi kalau riwayat obat atau penyakit itu ada di rekam medik dan bisa kita buktikan. Misalnya itu dia datang ke rumah sakit itu yang kedua atau yang ketiga. Nah, terus riwayat pengobatan atau riwayat penyakitnya itu sudah kita di dalam rekam medik itu sudah terdokumentasi dengan baik, maka itu termasuk data objektif karena kita bisa mempertanggungjawabkan kebenarannya. Tapi kalau hanya dari pengakuan pasien, maka itu termasuk data subjektif. Tuh ya. Oke, next. Ini data objektif. Nah, kalau tadi subjektif itu secara subjektif tidak bisa diketahui kebenarannya, tapi kalau objektif sebaliknya. Objektif itu secara objektif berarti bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, data objektif itu berasal dari hasil observasi yang dilakukan oleh profesi kesehatan. Jadi, pengukuran-pengukuran oleh profesi kesehatan. Bisa berupa apa saja, tanda-tanda vital, temperatur, kemudian denyut nadinya, kemudian pernafasannya dalam 1 menit itu berapa, kemudian tekanan darahnya. Jadi tanda-tanda vital ini umumnya itu pasti akan diukur oleh tenaga kesehatan lainnya. Kemudian apalagi yang bisa dijadikan data objektif? Hasil lab, hasil X-ray, CT scan, USG, dan lain-lain. Kemudian yang termasuk data objektif apalagi? Obat yang didapatkan pasien. Jadi dari resep kan ya, umumnya kalau di tempat kita yang memberikan resep itu adalah dokter. Nah, jadi resep itu pun itu juga data objektif. Kita bisa pertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian juga problem medik yang akan mempengaruhi obat. Jadi misalnya penyakit penyertanya, tetapi ini berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apalagi yang termasuk data objektif, bisa juga berupa data farmakokinetik, tes tengah eliminasi, ikatan protein, dan lain-lain. Itu termasuk data objektif. Oke, next. Nah, data objektif ini, jadi ada data objektif hari pertama, ketika misalnya pasien masuk ke rumah sakit ya, ada data objektif hari pertama, ini adalah data yang mendukung problem medik. Jadi berupa diagnosa, underlying disease, atau comorbid. Jadi bisa penyakit penyerta, hasil diagnosisnya gitu ya. Habis itu, tapi kalau data objektif selanjutnya, ini berfungsi untuk memonitoring dari terapi yang kita berikan. Jadi nanti yang data selanjutnya itu dia lebih ke monitoring dan juga untuk mendukung problem medik baru jika ada. Itu ya. Jadi bisa dibedakan data objektif itu. Contoh gini, ketika kita di rumah sakit biasanya hari pertama kita kan diperiksa nih. Kemudian nanti keluar hasil lab. Nanti 2-3 hari lagi itu akan ada lagi hasil lab berikutnya gitu. Nah, itu kan dua-duanya data objektif, tapi dia punya fungsi yang berbeda.
Data objektif pada hari pertama saat kita pemeriksaan itu data objektif yang berfungsi untuk menunjang diagnosa atau mendukung problem medik yang sekarang kita alami. Sedangkan hasil lab yang kedua atau data objektif yang kedua itu berfungsi untuk monitoring. Jadi memonitoring apakah terapi yang diberikan itu sudah berhasil atau terapi yang kita berikan itu malah memberikan efek samping. Jadi itu fungsinya data objektif pada. Oke, kita lanjut ke asesmen. Nah, di asesmen ini, jadi kita dari data subjektif dan objektif itu kita kaitkan dengan terapinya. S dan O, kemudian kita kaitkan dengan terapi yang didapat. Kita lihat apakah sudah sesuai atau belum. Nah, nanti baru kita kalau tidak sesuai itu apa permasalahannya. Jadi apa DRP-nya. Gitu, seperti ini. Nanti saya contohkan setelah kita belajar macam-macam DRP itu akan lebih mudah. Intinya, asesmen di sini itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas terapi, efektivitas terapinya itu ditingkatkan, efek samping itu diminimalkan. Gitu. Oke, sekarang kita ada beberapa catatan di sini. Intinya dalam menulis DRP itu tidak harus kaku. Jadi contoh DRP itu kan dia bilang 1, ada indikasi tidak ada obat. Tidak usah sekaku itu, nggak masalah. Jadi misalnya ada bahasanya seperti ini. Ada obat yang belum diberikan. Misalnya untuk mengatasi bla 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 bla. Nah, bisa seperti itu, tidak masalah. Gitu. Nah, kemudian yang paling penting juga supaya hubungan antara kita dengan tenaga kesehatan lain itu tidak merenggang, maka kita harus menghindari kata-kata salah, tidak tepat, atau error. Jadi kita tidak menjudge profesi lain itu salah dalam memberikan terapi. Tuh. Kemudian planning. Nah, di sini yang bisa kita lakukan planning itu ada beberapa hal. Yang pertama, planning dalam rekomendasi terapi yang tepat. Gitu. Kemudian baru planning untuk monitoring terapi obat. Monitoring terapi tadi saya bilang itu ada 2, ada monitoring efek terapi dan juga ada monitoring efek samping. Baru nanti kita rencanakan konselingnya. Nah, dalam menyampaikan rekomendasi itu sebaiknya tidak menggunakan kalimat perintah. Jadi jangan kita bilang ganti ini dengan ini gitu langsung. Nggak boleh seperti itu. Tapi lebih berupa saran. Contoh misalnya disarankan untuk memberikan tambahan terapi ini supaya efek terapi yang didapatkan pasien jadi lebih adekuat gitu. Atau supaya bisa meminimalkan efek samping yang terjadi. Jadi pakai kata disarankan. Nah, kemudian di sini kan monitoring itu untuk melihat outcome-nya atau hasilnya gitu ya. Nah, perbedaan antara kita farmasi melakukan monitoring dengan nakes lainnya itu adalah kalau kita itu memonitor berdasarkan terapi obatnya. Ingat ya, farmasi itu hanya memonitoring berdasarkan terapi obatnya. Nah, dalam pelaksanaannya farmasi itu hanya memantau, mengamati atau mencatat data kondisi klinis yang terkait dengan obat saja. Jadi monitoring kita itu hanya sebatas obat saja. Jadi parameter keberhasilan kita itu dipengaruhi oleh tujuan terapinya. Jadi meskipun obat yang sama, namun bila tujuannya berbeda, maka parameter pun berbeda. Gitu. Jadi tujuan terapi berdasarkan obatnya. Contoh misalnya tujuan terapi kita adalah untuk mengontrol tekanan darah gitu. Nah, maka nanti parameter akhirnya kita lihat apakah tekanan darahnya terkontrol atau tidak. Contohnya misalnya penggunaan diuretik.
atau furosemid ya. Contoh furosemid misalnya di sini tujuan terapi kita untuk pasien A itu mengontrol tekanan darah. Maka parameter akhir kita adalah tekanan darah. Terus untuk si pasien B dengan menggunakan furosemid juga. Tetapi tujuan terapi kita untuk pasien B itu adalah untuk menghilangkan atau mengurangi asitas penumpukan cairan di perutnya misalnya. Maka parameter kita adalah melihat nanti apakah di perutnya itu masih ada penumpukan cairan atau tidak gitu. Jadi bisa saja obat sama tapi parameternya atau tujuan terapinya itu berbeda, ya, bisa dipahami. Oke. Jadi apa sih yang harus kita lakukan dalam melakukan monitoring? Yang pertama itu kita amati dulu kondisi klinis pasien. Bisa dilakukan dengan mengobservasi pasien secara langsung, dengan interview pasien atau keluarga. Yang kedua, bisa juga dengan memperhatikan tanda-tanda vitalnya. Kemudian yang ketiga, mengamati dari hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, baru yang keempat, ini misal kita melakukan therapeutic drug monitoring, umumnya TDM ya istilahnya, itu untuk obat dengan indeks terapi sempit. Jadi kita mengamati kadar obat di dalam plasma. Tetapi ini biasanya hanya untuk yang indeks terapi sempit dilakukan. Kenapa tidak dilakukan pada semua obat? Karena untuk mengamati kadar obat dalam plasma itu kita harus sampling darah. Jadi ngambil darah dari pasien baru kita ukur kadarnya gitu. Sedangkan tidak semua obat perlu dilakukan TDM gitu. Yang paling penting harus dilakukan itu adalah yang indeks terapinya sempit. Teman-teman masih ingat ya, obat dengan indeks terapi sempit itu kalau dosisnya terlalu kecil, maka dia tidak berefek, terlalu besar maka dia toksik. Tuh, rentang jendela terapinya itu sempit sekali. Sedikit aja menurunkan dosis itu bisa tidak efektif. Sedikit aja menaikkan itu bisa menyebabkan toksik. Nah, kemudian ini tadi masih lanjutan di sana. Efektivitas terapi itu berdasarkan tercapai tidaknya tujuan terapinya. Kemudian untuk monitoring farmakokinetik klinik tadi yang saya bilang itu untuk obat-obat dengan indeks terapi sempit. Setelah itu efektivitas terapi sudah kita lihat, monitoring berikutnya adalah monitoring ADR atau monitoring efek obat yang tidak diinginkan. Jadi bisa kita monitoring efek samping obatnya, bisa kita monitoring interaksi obat, atau kita lakukan monitoring toksisitas. Nah, oke. Nah, nanti kita contohkan di akhir ya, setelah kita belajar DRP gitu, bagaimana cara kita menganalisis suatu kasus.